Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 20 Januari 2023. Semua Bapak Ibu bersama saya adalah anak-anak Tuhan yang diberkati sama Tuhan Yesus. Kita bangga punya Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita. Dialah tempat perlindungan kita. Dia penolong kita. Dia pegangan kita yang sempurna. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Pada waktu kita menghadapi kesesakan, kita berteriak minta tolong kepada Yesus, kepada Bapa kita juru selamat kita. Pasti dengan yakin kita katakan, Tuhanlah penolongku. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kepada orang yang selalu mencari Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan menatapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang berkenan artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita makin hari makin diisi dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan katakan nanti, saya mau baca, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Itu lagu pujian tertulis di dalam Mazmur 37. Nanti saya mau bacakan. Oleh karena mari, setiap langkah hidup kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang selalu saya gembar-gemborkan kepada Bapak Ibu. Tidak berbosan. Karena saya melangkah sebagai hamba Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan pelaku untuk diri sendiri. Untuk pelaku dunia. Kita melakukan sesuai dengan kehendak daging. No. Tapi kita melakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan semua berkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Tangannya. Amin. Haleluya. Oh, tangannya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Tangannya. Amin. Haleluya. Tangannya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan menjadi pelindung kita apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Haleluya. Tuhan tertulis di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Saya mau bacakan demikian firman Tuhan.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tangan Tuhan menyertai kita. Tangannya, oh tangan Yesus, oh tangan Yesus menopang tangan kita, memegang tangan kita, menolong hidup kita. Sebab tangan Yesus yang pegang hidupku. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Amin, haleluya. Tangannya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, terpujilah nama Tuhan. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan Yesus pegang tangan kita. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Firman-Mu menuntun kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami diproses, dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi yang indah adalah pagi yang diberkati Tuhan. Kuduskan Tuhan dan ampuni segala dosa kami. Kami akui kami orang berdosa, tapi karena anugerah-Mu Engkau sudah angkat kami menjadi hamba kebenaran, sehingga kami tidak lagi di bawah kutuk dosa, tapi kami di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami siap baca firman Tuhan, supaya hari demi hari cahaya kehidupan ada bersama kami, dan kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini, tanggal 20 Januari tahun baru 2023. Berarti puji Tuhan kita baru melangkah 20 hari, hari yang ke-20. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Mari kita menjadikan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan itu memberkati kepada orang yang berkenan, saudara. Itu sejak awal waktu Yesus lahir, waktu saya bacakan di dalam Injil Lukas, ya, Tuhan memberkati hanya kepada orang yang berkenan. Coba ini saya mau baca, ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan. Mari kita membangun hidup kita untuk kita menjadi perkenanan Tuhan. Seperti di dalam lagu, bersama Dia ku takkan goyah, bersama Bapa ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Mari kita membangun diri kita untuk selalu hidup kita berkenan kepada Tuhan, layak kepada Tuhan. Ya, kapan lagi Bapak Ibu? Kalau kita menjadi orang tidak berkenan, berarti wah tidak layak, saudara. Sampai Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 21-23, nyala kamu orang yang tidak aku kenal. Kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi perkenanan Tuhan, berarti tidak dikenal. Nama tidak dicoret, tidak ada terdaftar dalam kerajaan surga. Tapi melalui firman-firman, kita dibentuk sama Tuhan. Jadi kerinduan. Jangan pernah bosan Bapak Ibu ya. Ya, senantiasa kita mau cinta Tuhan, kita membangun hati kita ini selalu cinta Tuhan. Jangan ikuti daging, jangan ikuti hawa nafsu kita, jangan kita menjadi orang egois, tapi ikuti firman Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan, kita diciptakan dari Tuhan. Ya, mari kita mau baca Mazmur 58 ayat 1-12 dengan tema sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Mari kita baca Mazmur 58 ayat 1-12, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tadung, tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi-gigi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Ayat 12 yang terakhir. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 58 ayat 1-12. Buat Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang dengan setia membaca firman Tuhan, tidak pernah bosan, tidak pernah absen. Jangan pernah melecehkan firman Tuhan. Jangan menganggap remeh, saudara. Tapi belajar kita soal yang kecil, kita hargai, apalagi kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan berarti biar berdialog dengan Tuhan. Baca firman Tuhan berarti baca kebenaran. Karena tadi dikatakan sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Orang benar berarti hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dunia bukan sumber kebenaran. Manusia bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, berarti hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar konsekuen, belajar konsisten. Jadi orang benar, jangan jadi orang yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ya, bagi orang yang simpang siur, berjalan ke kanan ke kiri, tidak berjalan di jalan Tuhan. Belajar kita konsisten cinta Tuhan. Konsistensi itu penting, yaitu cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena orang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13, semua baca. Orang benar itu seperti apa? Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Coba ini. Sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Pahala apa itu? Ada penyertaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi orang pendusta, bukan menjadi orang pencemooh, bukan orang menjadi orang fasik, penuh dengan dusta, ya, penuh dengan skenario perbuatan-perbuatan jahat. Tapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena dikatakan, sebab Engkaulah
memberkati orang benar. Ya Tuhan, Tuhan memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Amin. Jadilah orang benar. Orang benar hidupnya taat kepada firman Tuhan. Seperti kita pagi malam diisi dengan firman Tuhan. Tidak pikiran yang lain. Saya selalu tiasa baca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sebagai terakhir, Tuhan itu memandang dari sorga kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu mata Tuhan. Ini saya mau baca Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi artinya, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti mendapat prioritas dari Tuhan. Ternyata di sini dikatakan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pada waktu saya minta tolong kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan dengar. Maka dikatakan di Yakobus pasal 5 16b, doa orang yang benar dengan yakin itu besar kuasanya. Bukti nyata saya dipelihara sama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu juga sama, dipelihara sama Tuhan. Oleh karena itu mari, cintailah kebenaran. Seperti saya mau bacakan satu ayat lagi ya. Di Amsal Sulaiman 23 ayat 23. Itu bicara, belilah kebenaran. Jangan dijual itu saudara. Kebenaran itu artinya, membeli artinya kita harus bayar harga. Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran. Lihat ini. Amsal Sulaiman 23 ayat 23. Gampang ingatnya. Amsal Sulaiman pasalnya 23. Ayatnya sama, yaitu 23. Demikian firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Di dalam kebenaran ada hikmat, ada pengertian, ada didikan. Karena apa? Sumber kebenaran datang dari Yesus. Hal itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar pagi ini tentang hiduplah di dalam kebenaran. Karena sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Di dalam Mazmur 34 ayat 16 dikatakan, mata Tuhan melihat langkah orang benar. Dan pada waktu kita minta tolong, Tuhan menjawab. Karena Tuhan memberkati orang benar. Dan orang benar adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti lagu pujian ini, Tuhan menatap langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu hidup takut akan Tuhan, hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan, hidup cinta Yesus, cinta kebenaran, cinta firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, haleluya. Tangannya, oh tangan Tuhan, oh tangan Tuhan. Amin, haleluya. Sebab Tuhan menopang dengan tangan Tuhan. Amin kita. Kalau kita bersama tangan Tuhan, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangan Yesus. Lihat Rasul Petrus yang saya bacakan pada waktu ada di Danau Tiberias. Dia biarpun lemah pada waktu lihat angin sakal, lihat tiupan air, gelombang membuat dia lemah. Dia tengok kiri kanan, dia hampir jatuh, hampir tergeletak. Tapi begitu dia sebut nama Yesus, tolong Yesus, maka tangan Tuhan menolong Petrus. Demikian hidup kita. Apabila kita melangkah bersama Tuhan, tangan Tuhan menopang kita. Tangannya, oh tangannya, oh tangan Tuhan. Amin, haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak,
sebab tangan Tuhan menopang, selamatkan hidup kita. Amin, haleluya. Sebab Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus bersama kita, karena tangan Tuhan menopang kita, dan kita melangkah di dalam berkenanan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya. Amin.